Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, how are you today? Well, in this video saya akan menjelaskan tentang materi kuliah saya, yaitu mata kuliah Assessment in ELT, tepatnya pembahasan tentang Anderson Taxonomy and Rubrics. Well, let's start. The first one is, what is Anderson's taxonomy? Anderson taxonomy is a revised version of the Bloom's taxonomy. On the whole, the point is the same. It is just that the difference in a few words which were eventually revised by Anderson. Next is, Anderson's taxonomy was developed directly from Bloom's cognitive taxonomy with three important differences. And the first one is, Bloom's use nouns and Anderson use verbs. This is important because it affects the way we demonstrate these abilities as things we performed. And the second one is, the Anderson taxonomy introduced the idea of creativity and puts it at the very top, the highest form of learning. And the last one is, there is some relatively minor desampling of taxonomy labels. Baik, selanjutnya adalah rubrik. Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Di dalam suatu rubrik terdapat satu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja dari suatu pekerjaan oleh tugas tertentu oleh individu atau kelompok siswa atau mahasiswa, serta menyediakan lebih detail grade capaiannya. Dengan demikian, rubrik membantu fasilitator memberikan penilaian lebih objektif sesuai dengan capaian pembelajaran. Berikutnya adalah beberapa manfaat dari rubrik. Ada 7 manfaat dari rubrik. Yang pertama adalah rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Yang kedua, rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa. Yang ketiga, rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif. Selanjutnya, mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk menentukan strategi pembelajarannya serta mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat. Selanjutnya, rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung. Dan yang terakhir, sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, jenis rubrik dapat dibagi menjadi 2. Jadi di sini ada 2 jenis rubrik. Yang pertama adalah analitik rubrik. Analitik rubrik adalah rubrik yang umum digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Rubrik ini digunakan untuk melakukan asesmen tugas-tugas yang dapat dibagikan ke dalam domain atau kriteria yang mana masing-masing kriteria dapat diakses secara individu. Selanjutnya yang kedua adalah rubrik holistik. Rubrik holistik digunakan bila ada kesulitan atau tidak memungkinkan adanya pembagian penilaian suatu tugas ke dalam kriteria terpisah. Dalam rubrik holistik, grade capaian diartikulasikan ke dalam pernyataan deskriptif. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat contoh dari rubrik tadi. Nah, ini yang pertama adalah contoh dari analitik rubrik. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari holistic rubrik. Well everyone, I think that's all from me. If you have questions, feel free to ask. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.